guru penggerak yang akan dibawakan oleh Ibu Nurdiana. Orientasi satu-satunya yang harus kita manfaatkan, harus kita pergunakan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita dan keilmuan kita. Yang anggaplah kita semua mempunyai banyak pengalaman. Kita minimal di sini. Contohnya saya sudah bertugas di sini selama 15 tahun di sini. 16. Ya, ditambah orangku 5 tahun di sini. Berarti hampir 20 tahun. Sama dengan ini. Proses yang terjadi dalam kelas itu dalam pemenuhan KD dengan esensi-esensi yang ada di dalamnya itu sebenarnya adalah bagian yang tidak terlepaskan dari pada pembentukan karakter melalui kegiatan-kegiatan di luar, apakah itu ekstrakurikuler di luar sekolah atau co-kurikuler yang ada di sekolah yang dibina oleh pembina-pembina yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, dan yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana, ya, dan yang kami hormati Kepala Tata Usaha dan rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah, ya, kedepantas hari ini ya kita ucapkan selain ya puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ya kita diberikan kesehatan, ya, kesempatan ya untuk kemudian ya bisa hadir pada kesempatan hari ini ya dalam kegiatan workshop ya budaya positif ya aksi nyata dari modul 1.4. ya saya sebagai ya calon guru penggerak angkatan 7 di SMA Negeri. Ya, perlu kan disampaikan bahwa di modul 1 itu terdiri dari modul 1.4, ya, jadi 4 modul di situ, ya, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ya, di 1.4 ini ada yang merupakan ya rangkuman ya atau koneksi materinya itu mulai dari modul 1 sampai modul 3. Ya, dan untuk 1.4 ya inilah aksi nyata kami di CGP angkatan 7. Ya. Di mana pada modul ini yang kami angkat di workshop adalah kita terkadang cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan sesuatu yang tidak nyaman. Ya, ya misalnya kalau kita mengatakan harus disiplin, ya padahal itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini ya kita lakukan, tetapi kemudian kita dipaksa oleh orang lain untuk disiplin, makanya terkadang kita membuat tidak nyaman. Ya misalnya harus datang tepat waktu ke sekolah paling lambat jam 7.00. Nah kebiasaan kita mungkin selama ini jam 8. Ya, padahal kemudian ternyata orang lain yang kemudian ya ada aturan, artinya dari luar yang membuat kita harus disiplin. Ya karena tidak sesuai dengan kebiasaannya, makanya ada sesuatu yang tidak nyaman. Iya. Kita lihat bagaimana pemaparan dari pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa ya disiplin itu pada hakikatnya dia adalah kontrol diri. Ya di mana ya intinya kontrol diri ini lahir dari kesadaran kita. Kalau tidak bisa, baru kemudian disadarkan oleh orang lain. Ya misalnya aturan. Ya, tetapi intinya bagaimana disiplin ini, kontrol diri ini lahir dari kesadaran kita atau intrinsik. Ya dari dalam. Ya sehingga tidak sekalipun tidak ada aturan, ya itu tetap disiplin positif tak ada karena berdasarkan ya kesadaran. Salah satu yang saya ambil kebajikan universal di workshop ini adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, dan ini adalah tujuan pendidikan kita khususnya di nanti insya Allah di IKN adalah mewujudkan ya, dan ini adalah visi saya yang kemudian sudah saya angkat di guru penggerak adalah
terwujudnya peserta didik yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang sehat, mandiri, ya. Dan ini semua terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan pendidikan kita, mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang mana itu karakter profil pelajar Pancasila, kita bisa lihat. Dan ini adalah kebajikan universal, tidak ada yang menentang. Ya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Ini adalah kebajikan universal. Ya. Atau dikenal dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif. Ya, inilah yang disebut dengan P3. Yang profil pelajar Pancasila sendiri ini, ya, diarahkan untuk kita memiliki motivasi yang ketiga. Jangan yang pertama dan kedua. Oke. Iya. Iya. Siswa kita mungkin, ya kita bisa mengenali siswa kita dia berada di posisi motivasi yang kemana. Iya. Misalnya kita kasih tugas, dia ada di motivasi yang keberapa? Pertama kah, kedua kah, atau yang ketiga? Iya. Dan kita sebagai pendidik berusaha memberikan bimbingan, arahan kepada siswa supaya bisa berada pada motivasi yang ketiga. Iya, punishment atau hukuman. Iya. Ini adalah bentuk prosedur ya yang diberikan kepada individu atau kelompok ya atas kesalahan dan biasa kita dengar itu dalam hukuman pelanggaran kejahatan ya yang negatif ya dalam rangka pembinaan ya dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalau nanti dia melakukan kesalahan, kita sudah menanyakan bagaimana dengan keyakinan kelas kita yang mana kita langgar, Pak? Oh, tadi saya marah-marah sama temanku, artinya saya melanggar keyakinan kelas menghormati orang lain. Ya, kira-kira bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan? Ya, saya akan menjadi orang yang selalu menghargai orang lain dan tidak kembali melakukan kesalahan ini. Iya, dan kita usahakan kesadarannya dari diri mereka sendiri. Iya. Kenapa? Terkadang siswa melakukan pelanggaran atau bahkan guru yang kemudian ada sesuatu yang dilanggar itu karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Yang mana kebutuhan dasar manusia itu? Ya, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya. Pertama adalah survival, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau ada guru yang malas datang, mungkin kita bisa cari-cari tahu kenapa. Bisa saja kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, termasuk sandang, pangan, dan papan. Iya. Iya, jangan langsung dimarahi. Kita tidak tahu, saya tahu dulu, siapa tahu ada kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Ya. Kemudian love and belonging, merasa diterima atau dalam artian cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua kita tanyakan, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Apakah kamu mau menjadi orang yang bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Iya, dia akan menjawab sendiri. Oh iya, saya mau menjadi sukses. Saya mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Posisi kontrol, ya begitu yang saya pahami selama ini, bahwa positif itu adalah melaksanakan sesuatu yang baik bagi saya dan baik bagi lingkungan. Karena selama ini kan anak-anak tidak komplain, artinya itu baik bagi lingkungan saya menurut saya. Selanjutnya, kemudian posisi kontrol ada yang saya sempat dengar tadi ada 5.
ada 5 ya, positive control sebagai seorang guru, ada yang sebagai teman, sebagai apalah pokoknya. Kemudian saya kembali bahwa positive control itu saya anggap bahwa tergantung dari situasi, bahwa kita menjadi teman bagi siswa yang seperti apa, manajer bagi siswa yang seperti apa, penghukum bagi siswa yang seperti apa. Kemudian saya anggap bahwa kita sebagai manusia, baik siswa maupun guru, sudah punya potensi masing-masing, punya potensi ya, potensi itu adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan, baik bagi siswa maupun bagi diri sendiri. Kemudian sudah kontraknya manusia mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Ketika saya mendengar pemaparan tadi bahwa kita artinya kita dituntut, kan bukan lagi suatu kemerdekaan ketika kita dituntut untuk menjadi manajemen saja misalnya, atau memperlakukan yang baik-baik, sementara kita punya karakter, potensi yang memang sudah dikontrakkan seperti itu, bahwa positif dan negatif itu ada bagi setiap manusia. Ya, maksud saya begitu, bahwa apakah yang saya lakukan, bagaimana kita sebagai orang mengatur waktu sebagai yang benar untuk berbuat sebagai negara, sebagai seorang guru. Kemudian manusia itu saya anggap bahwa sudah mempunyai potensi masing-masing. Kita tidak usah mengatur bahwa ini harus jadi seperti ini, bahwa kita hanya mengembangkan sisi positif kita. Terserah bagaimana caranya kita, ya yang jelas tujuan kita sebagai seorang guru adalah mencerdaskan anak bangsa, menjadikan anak orang itu lebih baik dari kita. Jadi seperti itu intinya. Ya, membagi. Di sini saya baca salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Ya, saya tidak apa-apa lah kita saling sharing di sekolah kita. Ya, di sini dikatakan bahwa dari kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi karakter bagi warga sekolah. Saya melihat di sekolah kita, ya termasuk kepada siswa-siswi kita, utamanya pada saat pelaksanaan salat 5 waktu, itu kan tadi pemateri mengatakan bahwa itu adalah kita melihat dari gurunya dulu. Jadi siswa akan melihat dari terhadap guru. Ya, mudah-mudahan dengan pembiasaan atau katakanlah guru-guru semua melaksanakan salat berjamaah, otomatis siswa akan ikut melaksanakan salat berjamaah tersebut. Kira-kira bagaimana sebagai calon pengurus ini mengatasi hal seperti itu? Iya, terima kasih atas tanggapannya, ya Pak Suaib. Iya. Iya, ya alhamdulillah selama saya berada di SMA 72 dan berada di School Rohis, ya saya selalu berkolaborasi dengan beliau, ya selalu ada komunikasi ya terhadap setiap pelaksanaan kebaikan yang ada di sekolah kita. Yang pertama, bagaimana ya memberikan keteladanan kepada siswa terkait dengan sholat berjamaah, ya bahwa sholat berjamaah ini adalah implementasi dari karakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka ketika kita menginginkan siswa kita memiliki ya karakter ya profil pelajar Pancasila poin pertama ini, maka otomatis kita dulu yang seorang guru memiliki karakter itu. Ya, karakter itu. Implementasinya ya salah satunya adalah yang poin pertama itu adalah sholat ya berjamaah.
Ya, karena kita mengarahkan siswa kita untuk sholat berjamaah. Ya, maka ya sebagai seorang guru ya kita bisa menjadi teladan, ya menjadi terdepan dalam pembentukan karakter siswa kita. Ya, karena kemudian kita ramaikan musola kita ya dengan sholat ya berjamaah. Ya, terima kasih Ibu Ros. Dan saya kira itu bukan pertanyaan tapi sekaligus tambahan wawasan lagi, tambahan ilmu lagi dan sharing informasi dan ilmu juga dari Ibu Ros. Jadi bagaimana itu menyeimbangkan bagaimana kita berbudaya positif baik itu lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga, dan mungkin bisa ditambahkan lagi oleh pemateri. Silakan. Ya, Bismillah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih atas tanggapan, ya masukan serta tambahan materinya ya hari ini. Ya, terkait dengan apa yang dilakukan tadi oleh Ibu Ros, ya pertama dulu tentang manajemen waktu. Yang perlu kita perhatikan dalam manajemen waktu itu kita tentukan mana pekerjaan yang kemudian penting dan mendesak. Ya, kemudian ada pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak. Ya, kemudian ada juga posisi pekerjaan tidak penting dan tidak mendesak. Ya. Kemudian yang kedua, tadi diungkapkan bahwa dia senang datang di sekolah karena sudah senang juga dengan menyelesaikan pekerjaannya. Datang di sekolah juga jam 8 misalnya, ya dia senang karena tidak ada juga siswa juga tidak ada juga komplain-komplain dengan kondisi di jam 8-nya. Maka inilah yang kemudian nanti kita ada keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah ini ya misalnya datang tepat waktu 7.15. Iya, ya memang kita senang dengan itu, tapi di satu sisi ada keyakinan sekolah yang terabaikan. Iya, maka harusnya kita sebagai seorang pendidik ya menjadi teladan. Ya, sekalipun siswa tidak datang jam segitu, maka tetap kita akan menjadi teladan bagi mereka. Ya, dan bisa menanyakan kalau ada yang terlambat bahwa keyakinan sekolah kita adalah 7.15. Iya, berarti itu jadilah ya ingar sumtuloda, iya menjadi yang terdepan, ya artinya menjadi teladan. Iya, karena kalau kita guru saja tidak memberikan teladan, ya bagaimana kalau anak-anak kita tegur? Ya lambat laun insya Allah kalau kita memberikan teladan kepada siswa, iya, lambat laun 1, 2 orang, 3 sampai bertambah terus ya. Kemudian disiplin, ya dan mematuhi keyakinan sekolah kita untuk datang ya tepat waktu. Nah, kalau semua guru datang tepat waktu, di memperhatikan keyakinan sekolah kita, ya maka saya yakin, ya hanya 1 orang lagi itu siswa yang datang tidak tepat waktu. Jadi kita atur lagi pekerjaan tak mana yang penting dan mendesak dulu yang kita selesaikan. Kemudian yang berikutnya, ya tentang posisi kontrol. Ya memang kita tetap berada di posisi kontrol yang kelima menjadi manajer. Tapi sewaktu-waktu mungkin kita akan menjadi posisi penghukum, ya atau pembuat merasa bersalah. Tapi jangan itu sering. Hanya kasuistik saja sewaktu-waktu. Tapi tetap di posisi kita sebagai manajer. Tapi sewaktu-waktu kita pakai penghukum, ya sewaktu mungkin jadi teman, tapi jangan dibudayakan. Sekali-sekali, kalau perlu 1 kali 1 tahun, atau 1 kali ya selama periode presiden. Ya, misalnya artinya, ya lebih banyak untuk kemudian kita berusaha yang membudayakan budaya positif dalam memposisikan posisi kontrol kita, tetapi tetap berada di posisi 5. Sewaktu-waktu kita posisi 1, 2, 3, 4. Tapi paling minimal 4 kita upayakan insya Allah menjadi posisi yang 5. Ya, makanya ya kita yang memotivasi teman-teman untuk bisa mendaftar di guru penggerak supaya kita langsung dapat ilmunya dan bisa mengaplikasikannya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Tuhan kan menuntunmu sana
Beri salam kepada Ibu Guru. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai, duduk kembali. Membuat keyakinan kelas. Kalau kemarin-kemarin ya mungkin kita buat aturan kelas atau tata tertib kelas. Jadi, pada kesempatan ini bukan lagi kata aturan, bukan lagi kata tertib, tetapi kata keyakinan kelas. Kelompok 1 mau memilih warna atau ibu yang pilihkan? Oh. Hijau, kuning, abu-abu, merah, pink. Abu-abu, biru. Oke. Kelompok 3 hijau. Bisa vertikal, berarti bisa horizontal. Jangan berkreasi secantik-cantiknya. Kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Tambah juga di belakang kelompoknya keyakinan kelas untuk kelompok 2. Jadi keyakinan atau bisa keyakinan. Pokoknya semua kebaikan silakan kita tuangkan. Jangan menyerah, sebab itu kebahagiaan akan introspeksi diri gimana sih selamat ya. Kumi warna kuning. Yang mana yang tadi keren? Disiplin masuk kelas. Disiplin masuk kelas. Selalu itu di kata hatimu baik. Ingatlah bahwa bawalah otakmu juga. Selalu itu di kata hatimu ingat bawalah otakmu juga. Baiklah Madani. Jadi jelas Madani. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya.
Tetaplah bernafas. Perbaikilah Kami dari kelompok 2 ingin membacakan keyakinan kelompok kami, yaitu saling peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain. Kami dari kelompok 3 ingin membagikan keyakinan kelas kami. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. 2. Bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Kami senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Sering menjaga. Bercermin, saling menghargai dan menghormati. Teman yang baik. Thank you.